Suasana ruang ganti setan merah lagi panas-panasnya. Di bawah komando Michael Carrick, manajemen United kedapatan aktif banget memantau pasar demi ngerombak skuad. Kali ini radar transfer merah kedapatan ngunci kiper muda Paraguay asal San Lorenzo, Orlando Gil. Agen sang pemain, Mario Jara, bahkan udah ngebocorkan kalau pihak United serius melayangkan pertanyaan buat tembus klausul rilis senilai $8 juta Amerika Serikat. Kalau transfer ini beneran terwujud, jelas bakal ada persaingan baru yang jauh lebih gacor di bawah Mr. Old Trafford. Gak cuma sibuk cari kiper baru, masa depan Joshua Zirkzee juga jadi bahan obrolan hangat di kalangan supporter. Juventus dikabarkan naksir berat sama penyerang asal Belanda itu buat mempertajam lini serang mereka. Tapi langkah si nyenyak tua masih agak tersendat karena mereka baru aja ngeluarin dana besar buat mempermanenkan Randal Kolo Muani dari PSG. Di sisi lain, manajemen United justru terbuka buat ngelepas Zirkzee demi meraup cuan segar di bursa transfer musim panas ini. Beralih ke London Biru, Chelsea musim ini datang bawa aura revolusi total yang bakal bikin persaingan Premier League 2026-2027 makin gokil. Di bawah kendali pelatih anyar Xabi Alonso, The Blues siap mengacak-acak kompetisi domestik berkat skema taktik 3 bek andalannya. Manajemen Chelsea juga nggak main-main memanjakan sang pelatih lewat belanja jor-joran. Mulai dari memboyong Morgan Rogers harga 117 juta pound sterling yang kini jadi pemain termahal Inggris, penyerang tajam João Pedro hingga talenta segar di lini belakang. Kombinasi taktik modern Alonso dan kedalaman skuad yang melimpah ditambah kehadiran pemain-pemain berpengalaman bikin Chelsea punya amunisi lengkap. Menariknya lagi, absennya The Blues dari kompetisi Eropa musim ini justru bikin jadwal mereka jadi lebih longgar. Mirip strategi all-in yang pernah sukses dilakuin Manchester United sebelumnya. Berbekal waktu pemulihan yang lebih panjang dan fokus penuh di kompetisi domestik, mampukah racikan cerdas Xabi Alonso membawa Chelsea merusak dominasi liga dan keluar sebagai juara musim ini? Ngomongin bursa transfer emang gak pernah ada habisnya. Kali ini intrik panas datang dari poros Turin dan Manchester. Douglas Luiz sebenarnya masih betah-betah aja di Juventus asal garansi menit bermainnya aman. Tapi situasinya jadi makin liar karena Manchester United kepincut berat. Menariknya, agen si pemain, Kia, juga lagi sibuk ngurus masa depan Joshua Zirkzee yang kebetulan diminati Juventus dan Como. Media Italia Tuttosport ngebocorin kalau peluang tukar guling terbuka lebar. Luiz cabut ke Old Trafford sementara Zirkzee diangkut si nyonya tua ke Turin. Belum cukup sampai di situ, setan merah ternyata juga diam-diam mantau situasi Rafael Leao di AC Milan. Winger Portugal itu kabarnya udah nggak masuk proyek utama Rossoneri, bikin dia buka pintu buat nyari tantangan baru di luar Italia. Sementara itu bursa transfer juga dihebohkan dengan kabar Leon Goretzka yang nawarin diri gabung Barcelona pasca kontraknya di Bayern Munich kelar. Panas banget kan? Beralih ke sang penguasa Spanyol, Real Madrid lagi-lagi nunjukin kelasnya sebagai masterclass urusan cuan di bursa transfer. Los Blancos gercep ngamankan striker muda Levante, Carlos Espi, setelah nebus klausul rilis 25 juta euro di tengah tikungan klub Premier League. Si pemain bahkan udah beres tes medis di Madrid. Pundi-pundi uang El Real makin tumpah ruah berkat magis Akademi La Fabrica. Total, Madrid sukses ngantongin sekitar 196 juta euro cuma dari penjualan produk akademi mereka musim panas ini. Duit kencang itu ngalir deras dari transfer Gonzalo Garcia ke Fulham seharga 40 juta euro plus Cesar Palacios ke klub Inggris yang sama-sama seharga 10 juta euro, lengkap dengan klausul sell on free. Belum cukup bikin pusing, Florentino Perez juga lagi alot nawar Rodri dari Manchester City di angka 50 juta euro lebih. Emang beda ya, kalau urusan bisnis, Madrid tuh jago banget nyari trofi sekaligus ngeborong untung. Bicara soal aktivitas transfer Manchester United musim panas ini, situasinya benar-benar bikin kita geleng-geleng kepala karena dinamika skuadnya yang bergerak sangat cepat. Setan merah dikabarkan serius ngincer Dusan Vlahovic buat merapat ke Old Trafford secara gratis setelah penyerang asal Serbia itu resmi berpisah dengan Juventus. Langkah taktis ini mendadak diambil manajemen tim buat mengantisipasi masa depan Joshua Zirkzee yang masih abu-abu, sekaligus nyiapin pelapis sepadan buat Benjamin Sesko yang saat ini lagi fokus dalam tahap pemulihan cedera tulang keringnya. Bukan cuma fokus berburu amunisi lini depan gratisan, manajemen United juga pasang harga mati terkait masa depan Marcus Rashford yang baru balik dari masa peminjamannya di Barcelona.
Klub kabarnya mematok angka sekitar 42 juta pound sterling bagi klub manapun yang serius mau merekrutnya secara permanen. Kebijakan tegas ini sengaja diambil demi merapikan anggaran gaji klub sekaligus ngasih ruang finansial yang sehat buat proyek perombakan lini serang yang jauh lebih segar musim depan. Buat ukuran klub sebesar United, manuver transfer cerdas kayak gini jelas jadi pertaruhan besar demi bisa kembali bersaing di jalur juara Premier League. Geser ke kabar lain yang gak kalah bikin gempar pecinta bola sejagat. Era keemasan Neymar di timnas Brazil akhirnya resmi ditutup setelah sang mega bintang menyampaikan pernyataan emosional bahwa perjalanannya bersama Selecao telah tuntas. Ia menegaskan sudah memberikan segalanya untuk panji negara, menciptakan sejarah, dan melewati banyak momen berharga sebelum akhirnya memutuskan menyudahi babak luar biasa tersebut. Belum reda rasa haru dari tanah Brazil, kejutan kelas berat langsung datang dari markas Real Madrid. Los Blancos dikabarkan sudah mengambil langkah nyata untuk mendekati gelandang andalan Manchester City, Rodri. Setelah mendapat lampu hijau langsung dari Presiden klub Florentino Perez, Madrid dikabarkan siap melayangkan tawaran masif demi memboyong sang gelandang kelas dunia ke Santiago Bernabeu. Kalau transfer gila ini beneran terwujud, bayangin aja betapa ngerinya lini tengah Los Blancos musim depan. Gagal ngangkut Aurelien Tchouameni dari Real Madrid yang harganya emang kelewat maut dan makin mustahil dikejar, radar Manchester United langsung belok ke Tyler Adams. Padahal kalau dipikir-pikir, stok lini tengah setan merah sebenarnya udah lumayan terisi sama Yuri Tielemans dan Andre Santos. Tapi namanya juga tim papan atas. Urusan kedalaman skuad jelas tetap jadi prioritas nomor 1. Jujur saja, secara statistik bertahannya, Adams ini emang tergolong ciamik. Waktu sukses ngebawa Bournemouth finish di posisi kelima dan mengamankan tiket ke Eropa, dia ngeraih rata-rata 1,3 intersepsi dan 2,1 tackle per game. Angka yang jelas lebih galak dibandingkan mayoritas gelandang MU saat ini. Bahkan rekan setimnya, Max Aarons, sempat menyebut Adam sebagai sosok leader sejati yang punya Spartan bertarung luar biasa buat ngatur tempo permainan. Sayangnya, ada satu tembok besar yang ngebikin manajemen mikir keras, riwayat cedera. Dalam 2 musim terakhir saja, dia udah terpaksa absen di 26 laga. Ditambah lagi, posturnya terbilang agak riskan buat duel udara keras ala Premier League. Sekarang tinggal nunggu keberanian MU aja, berani nggak nekat nembus 35 juta pound sterling buat pemain yang potensial tapi lumayan ringkih begini? Di berita selanjutnya, gak mau makin pusing sama eksperimen yang gak jelas. FIGC akhirnya resmi balikan dengan Roberto Mancini buat ngisi kursi pelatih gantiin Gennaro Gattuso. Proses penunjukan ini sebenarnya sempat ngebikin internal memanas parah, sampai-sampai Paolo Maldini dan Leonardo milih cabut dari jabatan karena beda pandangan.